Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubal mu'minina binuril hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita teruskan salat gaib nih. Ya. Nggih, salat gaib ya. Dengaran saya di situ. Boleh melakukan sholat terhadap mayat yang gaib, yakni yang berada di negeri lain, baik negeri itu dekat maupun jauh. Negeri lain itu di kampung lain, artinya jasadnya tidak hadir di hadapan mereka yang melakukan sholat. Karena negara pada zaman Nabi itu negara kota, terus kalau sekarang ya desa itu. Negara Madinah itu kan ya seluas Masjid Nabawi itu. Oke. Kantor-kantornya seperti Sakifah Bani Sa'idah itu kan ya ada di sebelah baratnya masjid, sebelah utara itu, utara yang sebelah barat itu. Tuh. Itu dulu Sakifah Bani Sa'idah yang sekarang jadi taman itu loh. Ada taman di situ itu. Itu kalau sekarang gedung DPR dulu. Abu Bakar di Baiat itu kan di situ pertama kali itu. Terjadi perdebatan sengit siapa pengganti Rasulullah sebagai kepala negara. Oke. Ya di situ dulu itu. Kemudian setelah itu Abu Bakar menyampaikan pidato di Masjid Nabawi itu. Dulu batik kan di luar kota udah. Artinya sudah tidak masuk kategori kota. Jadi dulu itu negaranya negara kota. Ya kayak Athena dulu itu, negara Athena itu kan negara kota dulu itu. Penduduknya ya akeh kecamatan Taman Cianatan gitu. Itu sudah negeri lain. Oke. Maka hendaklah orang yang melakukan itu menghadap kiblat, lalu meniatkan sholat baginya, membaca takbir dan melakukan seperti apa yang dilakukan dalam sholat jenazah biasa. Itu tata cara sholat jenazah ya, tidak ada bedanya, sama. Tuh. Dasarnya adalah diriwayatkan oleh jamaah dari Abu Hurairah. Ini dasarnya. Dalil sebagai landasan sholat gaib. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam na'alin nasi, itu mengumumkan, memberitahu kepada manusia an-Najasiyah, tentang Najasi, fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari yang di hari itu Najasi meninggal. Najasi itu kan gelar raja. Raja Habasa itu bergelar apa? Najasi. Orangnya namanya siapa itu? As-Sohma itu siapa itu namanya itu. Tapi bergelar Najasi. Jadi Nabi memberitahu kepada para sahabat tentang kematian Raja Najasi itu.
Wa kharaja bihi ilal musalla, lalu keluarlah bihi sebab kematian itu ilal musalla ke tempat sholat. Sebab sholat jenazah itu tidak mesti harus di masjid. Tidak mesti harus di masjid. Bahkan kalau cenderung mengotori masjid itu lebih baik tidak di masjid itu loh pada waktu itu. Okay. Tidak seperti sholat wajib 5 waktu. Nah, makanya disebut musola di sini. Musola. Dalam sholat id musola itu lapangan. Okay. Jadi di sholat id musola itu lapangan. Masjid itu ya tempat sholat berjamaah itu masjid. Maka pembahasan masjid itu luas dalam konteks kajian fikih itu. Sehingga sangat terkenal wakaf itu berkaitan dengan masjid dulu itu. Sekarang berkembang ada wakaf tunai. Berkembang. Bahkan wakaf boleh digunakan untuk pasar. Karena wakaf itu bagian dari pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan umat. Itu sudah berkembang kalau tentang yang demikian itu. Jadi musola itu apa? Tempat sholat. Selain sholat wajib 5 waktu, itu musola namanya. Enggak disebutkan di sini pokoknya di tempat sholat gitu saja. Fasaffa ashabahu, fasaffa maka dibariskan ashabahu sahabat-sahabatnya, wakabbaro arba'an dan bertakbir 4 takbiratin 4 takbir. Itu dah. Berkata Ibnu Hazmin, mayat itu disolatkan secara berjamaah dengan memakai imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyolatkan Najasyi radhiyallahu an yang mangkat di Habasyi bersama para sahabat yang berdiri bersop-sop. Ini merupakan ijma yang tak dapat diingkari. Dalam hal ini Abu Hanifah dan Malik mempunyai pendapat lain, tetapi mereka tidak mempunyai alasan yang dapat diterima. Memang sholat gaib ini di kalangan para ulama itu terjadi debatable. Tuh. Hadisnya itu cuma seperti ini. Nanti ada hadis yang lain ya sama. Hadisnya itu tidak banyak. Peristiwanya ya seperti ini. Kalau kasusnya seperti yang diceritakan dalam hadis, itu nggak apa-apa. Kenapa sih Nabi kok sholat gaib? Karena Raja Najasyi itu belum disolatkan oleh penduduknya. Sebab penduduknya beragama non-muslim, belum disolatkan. Diketahui kalau Raja Najasyi masuk Islam itu diketahui oleh Nabi. Sehingga saat beliau meninggal, dalam pandangan Nabi nggak ada yang mensolatkan itu, ya nggak ada. Siapa yang mensolatkan? Wong semuanya nggak ada yang sholat. Tentu penyelenggaraannya enggak sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam. Sehingga Nabi mensolatkan. Nah, begini nih gitu ya. Boleh dilakukan secara mutlak apa tidak? Itulah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, salat gaib itu tidak dilakukan secara mutlak. Artinya bukan setiap jenazah ketika jenazah itu ya dirawat lalu disolatkan dengan sholat jenazah, dengan sholat apa? Gaib, tidak begitu. Nanti misalkan masjid Ikrom, ada keluarga jamaah itu di berbagai kota itu ya, di berbagai daerah, semua disolatkan. Sholat gaib, ya bendina sholat gaib gitu. Setiap hari
ada orang meninggal. Nah, itu yang jadi perdebatan. Menurut Imam Malik ini dan Imam Abu Hanifah itu tidak mutlak itu. Tidak mutlak. Jadi ya kasuistik tadi itu. Nah, cuma ketika bicara kasuistik, apakah yang begini ini khusus bagi Rasulullah? Itu. Ataukah yang mati itu orang seperti Najasyi, di mana dia punya kedudukan dan muslim? Ataukah disebabkan tidak disolatinya itu kemudian disolati, itu yang jadi perdebatan di kalangan para ulama ini. Oke. Tarjih sendiri juga termasuk tanawuk itu pembahasannya itu. Belum ada keputusan lagi. Ya. Bagaimana kalau kemudian jenazah itu sudah disolatkan, lalu kemudian ada di jauh itu ingin menyolatkan, masih tidak itu diperlukan solat lagi yang sifatnya gaib, padahal jenazah itu sudah disolatkan, itu sudah selesai penyelenggaraannya sudah selesai, kewajibannya itu sudah selesai, itu masih boleh tidak itu? Nah itu perdebatannya sampai ke sana di kalangan para ulama. Salah satunya pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik itu sama. Sementara Imam Ahmad itu ya membolehkan pada semua keadaan, tapi pengikutnya Imam Ahmad seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim itu berpendapat boleh asal jenazah itu memang belum ada yang mensolatkan. Ini tadi panjang Pak pembahasannya. Bagaimana misalnya meninggalnya itu sudah 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, kemudian disolatkan gaib, padahal juga sudah disolatkan, boleh tidak seperti itu? Ya itu bahasannya sampai ke sana itu di fikih itu. Karena hadisnya ya seperti ini. Bukan Nabi memerintahkan sholat gaib sebagai satu perintah yang sifatnya mutlak, bukan. Tapi inilah hadisnya dia, ini hadisnya itu. Hadisnya ya begini ini. Kayak yang kemarin itu Nabi salat di atas kubur. Itu kira-kira kalau setiap orang tiap hari itu, atau sudah 1 tahun lalu datang ke kuburan salat, bagaimana seperti itu? Nah, itu di fikih Pak, itu yang jadi perdebatan begitu itu. Berarti cukup panjang ya, cukup panjang ini dikaji itu di fikih. Kalau ini kan singkat saja ini. Disampaikan ini pendapatnya apa? Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Syafi'i mutlak. Boleh, apa enak. Boleh. Itu. Entah jenazahnya itu sudah disolatkan. Pokoknya mutlak. Karena hadis juga tidak menyebut alasan kenapa Nabi melakukan itu. Pokoknya hadis itu cerita Nabi pernah sholat ya terhadap jenazahnya Najasyi yang jenazahnya itu jauh. Itu saja. Ya jauh tuh Medina sama Habasah. Habasah itu Ethiopia kok. Ethiopia. Kan waktu itu ada hubungan kan, sehingga ketika Nabi di Mekah itu mengirimkan delegasi hijrah ke Habasah. Itu. Karena rajanya Najasyi itu ya oleh Nabi diyakini sebagai pemeluk Islam. Tetapi kemudian menurut pengarang buku ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yaitu dianggap tidak memiliki alasan yang dapat diterima. Memang kalau dikritisi itu ya itu mutlak juga tidak gitu loh. Khusus pada peristiwa untuk Nabi juga ternyata diikuti para sahabat. Mutlak juga enggak ada perintahnya. Kalau melihat kasus ya ada jenazah, kasus lo ya meninggal belum disolatkan, lalu Nabi mengetahui kemudian Nabi mensolatkan. Ternyata sholatnya diikuti para sahabat. Jadi kalau begitu itu bukan sekedar Nabi tapi juga para sahabat.
Inilah sholat gaib. Karena itu dulu pernah ada masjid itu tanya saya, ini ada Pak itu jamaah ini itu. Minta sholat gaib, bantuan sholat gaib ke takmir. Untuk siapa? Untuk saudaranya yang meninggal. Di mana saudaranya itu? Gitu loh. Nggak tahu, pokoknya di daerah Jogja apa daerah mana waktu itu. Minta disolatkan. Lah sampean menerima pesanan gitu dah. Gitu. Kalau sampean terima ya gak apa-apa. Misalnya nanti ada lagi yang minta disolatkan. Gitu. Nanti pesan lagi ada yang minta disolatkan. Atau sampean buat pengumuman saja. Yang kedua, kematiannya itu berapa hari? Bagaimana nanti kalau sampean itu diminta mensolatkan jenazah yang sudah meninggal 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu? Ya apa kira-kira sikap sampean itu? Mau menengah gitu ya. Nah ini sampean pikirkan secara bijak gitu. Menurut saya sebaiknya kalau sudah jenazah itu gitu ya disolatkan, mungkin lebih bijak Pak, tidak perlu mengadakan itu. Karena nanti kalau mengadakan bisa saja jamaah yang lain juga minta sama itu loh. Sampean jadi repot nanti. Ini tidak usah ngomong soal hukum loh ya. Sampean siap tak kalau semuanya itu minta misalnya begitu itu. Sehingga masjid ini akan senantiasa menyelenggarakan salat gaib. Nah, saya ono keluarga jamaah haji mati pas lunga haji, sampean diminta gitu salat gaib ngono. Jalui bantuan. Ya apa kali gitu sampean kira-kira? Iya ya Pak ya. Lah iya Pak ya. Tapi nanti kita dianggap nggak mau Pak. Itu yang perlu diberi penjelasan kepada yang bersangkutan itu. Gitu. Ya, sampean harus bijak karena masjid itu punya kebijakan. Kalau sampean ikut orang, apa kata jamaah nanti? Jamaah itu macam-macam. Kebutuhannya juga macam-macam, kepentingannya juga macam-macam. Jamaah sampean ini lo banyak gitu loh. Apalagi kalau visinya nggak sama. Ya, itu memang kadang-kadang kita ini di masyarakat itu ya kadang-kadang itu gini loh, kalau ada orang yang dianggap soleh ya itu ketika meninggal disolati jenazah. Padahal umpama menurut hitungan gak tapek butuh loh. Sing butuh sing gak tapek soleh iki lho gitu. Kan sing butuh jadi itu kan gitu kan ya itu ya. Iya, sing gak tapek jelas iku ya jadi sing butuh iku. Kadang-kadang enggak begitu kita itu gitu. Ya wis terserah sampean lah gitu itu. Iya, enggak usah aja Pak gitu. Ya terserah sampean ya gitu ya masjid gitu ya. Konsultasi gitu. Tapi itu tadi loh sampean nanti kalau ada lagi yang minta, nanti akan terjadi perdebatan loh sampean. Karena memang status ya salat gaib ini hukumnya apa itu ya masih diperdebatkan di kalangan para ulama itu. Tapi kalau jenazahnya belum disolatkan karena berbagai sebab, mungkin saya bisa ngambil sikap segera aja itu. Alasannya apa? Oh belum disolatkan Pak. Artinya belum ada yang menyolatkan padahal sudah dimakamkan. Gitu. Tuh, kemarin kan ada yang tanya, bagaimana jenazah itu kalau belum dimandikan, tapi disolatkan? Ya tergantung, jenazahnya ada ya bisa dimandikan. Ini kapan jenazahnya gak ketemu ya apa dimandikan itu? Pesawat apa dulu itu? Pesawat Adam Air itu ya. Kalau sing ditemokno pesawate lho gak ketemu kok di pesawate. Ya oleh memandikan juga dimandikan. Iya. Bisa sholat gaib, lebih bisa mengkondisinya seperti itu. Mana yang bisa dilakukan? Itu. Hanya persoalannya sapa sing mesti nyolatkan gaib itu kan begitu kan. Enggak ketemu kok pesawatnya lho enggak ketemu. Pesawatnya enggak ketemu ya, penumpangnya juga enggak ketemu tuh. Enggak muncul blas. Adam Air itu ya yang dulu itu ya. Enggak ada. Itu. Diingatkan nggih, ngene-ngene iki enggak usah diperdebatkan, nanti mempersulitkan sampean gitu. Oleh karena itu tarjih itu juga tidak memberikan keputusan yang pasti. Kalau pertanyaan nanti dijawab sesuai dengan pertanyaannya itu gitu. Kalau ada pertanyaan makanya saya bisa baca soal gaib ini ditanya jawab jilid 1 itu ada.
Kalau tidak salah itu juga pernah dimuat di Suara Muhammadiyah ya, tahun berapa itu 2019 itu juga ada. Lalu ada pertanyaan itu juga dibahas itu, dan itu juga ada di Suara Muhammadiyah itu tahun 2020 itu juga pernah ada yang tanya tentang ini. Jawabannya ya bervariasi tergantung bagaimana pertanyaan itu. Gitu. Kayak ngono kuwi. Ini coba Haji Mariadi apa mana ngono. Gawe salat gaib niku sing pesen akeh. Nggih. Lho. Jangankan sampean itu yang namanya salat gaib. Wong mendoakan orang yang mati itu lho, disuruh bayar pakai kwitansi mau kok. Lah iki sampean ngomong salat gaib. Ya. Kalau mau jumlah jamaah 200 sekian infaknya kan bisa sampean. Lha iya ta, Pak? Lah lagi wajib ya. Lebih bisa sampai gitu. No, mendoakan saja ada sedekah infaknya. Dan orang juga mau loh begitu itu sampai itu ya. Di masyarakat itu mau sampai begitu itu. Inilah salat gaib itu. Nek ngono ya. Oh ya wah kerek masjid iki ngoten apa? Ya menawarkan mendoakan para arwah yang sudah meninggal lewat salat gaib dijadwal. Nanti hari ini sekian, siapa yang mau pesan, nah gitu nanti ya. Lalu nanti berkembang loh Pak itu Pak, ya, hukum itu bisa berkembang seperti itu satu ketika itu. Cuma panjangnya gak ngono, soalnya apa? Soalnya wong sholat itu gak tapek semangat, ngoten sampean itu. Nggih, wong sholat itu gak tapek semangat. Semangat itu ndonga nu lak enak kadek teko bareng kadek kan teko ado ae. Salat jenazah di masjid. Tak ada salahnya menyolatkan mayat di masjid ya, jika tidak dikhawatirkan akan mengotorinya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah katanya ya, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baidu'a illa fil masjid. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mensolati itulah ya atas jenazahnya Suhail bin Baidu'ah kecuali di masjid. Artinya boleh, tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid gitu loh. Tidak harus itu. Kan tradisi kita aja supaya lebih enak. Tempat berkumpulnya enak, tempat wudunya enak kan itu kita itu. Nggih. Tuh, apalagi pas Jumatan itu. Makanya ini jadi tradisi. Sehingga Masjidil Haram itu ya setiap saat. Jadi kalau ada orang meninggalnya di rumah sakit, itu ya di sana itu, atau meninggalnya di hotel, itu nanti langsung lapor ke maktab. Maktab nanti lapor ke bagian muasasah yang bagian orang meninggal itu. Nanti sudah diurus itu. Ya, cuma harus diikuti keluarganya bila diinginkan itu ya, sholat di Masjidil Haram. Nanti ke tempat pemandian jenazah itu lalu bayar. Ya, bayar nanti dapat kwitansi, lalu dapat jadwal. Sudah ada jadwalnya nanti. Disolatkan kapan gitu loh. Pada waktu sholat apa? Apa sholat Isya, apa sholat Maghrib, apa sholat Zuhur itu sudah ada. Nanti disampaikan kepada jamaah-jamaah yang lain barangkali ingin mengikuti nanti hari ini pada waktu sholat duhur jenazah itu dimakamkan, disolatkan itu. Itu bayar, yang bayar itu bayar anunya apa? Bayar ininya loh, ambulannya. Karena ambulannya itu ambulan spesial, tidak semua ambulan. Ambulan di sana itu lah macam-macam kan. Ada ambulan yang untuk mengambil jenazah. Itu kayak rak, kayak rak. Jenazah ditumpuk lu ditumpuk iya ditumpuk itu tengahnya kosong. Saya itu pernah di tengah, begitu saya di situ kok sudah bau gitu ya karena sudah lama. Aku tak metu saya tak naik taksi aja gitu. Saya tak naik taksi aja nanti gitu. Tuh nang kono soalnya gak cukup, soalnya di depan sudah dipakai sopir sama petugas yang ngambil itu gitu. Tuh. Ada ambulan yang sudah ada alat kedokterannya itu ada itu. Yang nanti disertai dengan dokter lengkap itu, ada yang ambulan gitu itu.
Kayak ambulan yang dipakai safari wukuf itu ambulan bagi orang yang memang harus dirawat. Safari wukuf itu. Jadi ada alat kedokterannya di dalam, alatnya lengkap dipasang itu ya. Sama petugas para medisnya itu. Itu di sana itu. Jadi sampai dibuka ini sini mayit itu. Sap telu gini, kanan kiri ada 6. Sampai kon mlebu tengah, keluarga ya mlebu tengah. Saya naik taksi aja itu. Naik taksi aja itu. Saya di Azizia itu. Waktu itu ngambil jenazah di Azizia pasal waktu itu. Terus saya naik taksi aja. Naik taksi. Ya itu. Misalnya jenazah itu lah biasa sih, Pak. Nanti di tempat pemandian lah keleler anak masjid ini. Di bawah. Kayak kayak. Kalau ngedusi lah copet ngono. Mboten suwe, copet itu sih. Cuma bayar. Bayar itu yang banyak anunya, banyak itu apa? Banyak maklarnya itu banyak itu kalau Mas bayar itu. Jadi kalau ada di rumah sakit itu jenazah itu ditunggu sampai maklar-maklar itu sampai. Begitu keluarga teko langsung didatangi. Dan saya punya pengalaman begitu habis saya bayar, begitu dari rumah sakit An-Nur, saya ambil jenazah itu sama keluarganya, lalu dibawa ke tempat pemandian, lalu saya ke situ bersama keluarganya, lalu bayar di situ, wis tak sai, tak tinggal mulai. Di Paran nggak maklari di hotel di Dodong, jenazahnya mau dibawa ke sini lagi. Gitu. Ya, itu. Tak beritahu sampean siapa gitu. Orangnya pangan ini mana kwitansinya? Dari Sabong gitu. Ini lo sudah bayar gitu. Ya itu. Ngono udah dikejar ya, men. Bangladesh ya apa. Mungkin ini semari tekan ngene pemandian kan tidak mungkin itu ya. Mereka terus menipu kan tidak mau resmi kok. Resmi ada stempel ada tanda tangan nih. Mari bayar. Iya, bareng boleh nang hotel didodok. Saya kira maktab. Kalau maktab ya mungkin ada persoalan. Berarti tugas maktab bukan. Ngono itu dikejar ditutno seru. Wong jane maklar ini. Lek gak ya tak mentake duit. Nah, tadi nang kono itu jenazah digawe dimanfaatkan untuk gitu-gitu itu. Ya persoalannya banyak, Pak. Saya punya pengalaman didodok itu saya itu keluar terus. Sama ini siapa itu? Apa sama dari mana Anda? Petugas dari mana maksud saya itu? Tidak mungkin si maktab. Yang ngomong masih maktab. Tidak akan langsung kepada keluarga itu tidak akan. Karena memang tidak begitu, strukturnya enggak seperti itu. Nah, ngono gak jelas sampean. Sana kan rapi kalau sudah gitu-gitu itu. Yang bertanggung jawab itu sudah ada. Karena harus melibatkan identitas, paspor dan macam segala itu dibawa. Nanti paspor itu yang sasa diambil sama maktab itu lalu dibawa itu. Sehingga sudah jelas keterangannya siapa yang meninggal itu jelas datanya itu. Ibarat wong moro-moro mlayu nek celonong. Ngomong jenazahnya mau dibawa ke sini lagi jadi. Lah kategori di mana itu? Jadi gitu. Ndak isa ngomong ndak isa. Ada kelulus-kelulus ya. Nah gitu. Awak dhewe yo cedek kepare cilik aku. Saya salah dan diberitahu sama teman-teman itu di sana itu. Gini loh, gitu. Ya itu pernah itu pengalaman itu. Nah, di masjid yaitu bayar di sana itu. Dan para sahabat juga menyatakan menyolatkan Abu Bakar dan Umar di masjid tanpa seorang pun yang membantah karena ia adalah seperti salat-salat yang lainnya. Jadi boleh di masjid tapi artinya tidak harus seperti salat wajib 5 waktu, tidak seperti itu. Man sholla ini. Mengenai pendapat Malik dan Abu Hanifah yang menganggapnya makruh karena berpedoman pada sabda Rasulullah SAW, man sholla ala janazatin fil masjidi fala syai'a lahu. Man sholla barang siapa yang sholat ala janazatin ya atas janazah fil masjidi di masjid fala syai'an lahu ya
maka tidak ada satupun, maksudnya tidak satupun pahala baginya dia itu, maka dari satu segi ia bertentangan dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jadi perdebatan itu ya, sebab ini tadi pendapatnya siapa ini? Imam Malik dan Abu Hanifah itu mengatakan sholat jenazah di masjid itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Dasarnya pakai hadis ini. Yang diperdebatkan itu fala syai'alahu. Apa fala syai'alahu itu? Tidak mendapatkan pahala atau tidak apa-apa sedikit pun, atau apa maksudnya itu yang jadi perdebatan. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak ada pahalanya. Imam Malik itu kadang-kadang pendapatnya itu ya agak kontroversial meskipun orangnya begitu tradisional. Membaca Al-Fatihah itu kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, menurut Imam Malik itu hukumnya makruh. Jadi yang memakruhkan itu Imam Malik. Nggih. Itu ya. Le Imam Syafi'i harus. Dan itu kan. Imam Malik malah makruh. Tuh. Gitu. Iya. Iya. Imam Malik itu kadang-kadang ya begitu pendapatnya itu. Padahal sangat tradisional. Berarti tidak perlu baca, ya langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu loh. Makanya sampai nek bahas hadis tentang membaca basmalah, luwih teko ngendi 30 hadis itu. Persoalan itu sampai. Iya. Nah nek maca hadis 1 to 2, gak usah akeh omong, pokok diamalno apa gak ngono ae ngono lho. Gak usah kari jelasno macam-macam lho, hadise mek loro. Jadi gak nutut sih, diuru wayahe ngoten. Engko ya dikaji semua aja itu baru dapat disimpulkan. Oh, ternyata kemudian Imam Malik dasarnya ini yang dipakai itu loh. Nanti gitu. Oh, Imam Abu Hanifah ini. Tuh. Imam Abu Hanifah dibaca sir itu Imam Abu Hanifah. Kalau tarjih kan dibaca. Sir boleh, jahar boleh. Jadi tanawu namanya itu keragaman. Yang Fatihah loh itu sir boleh, jahar boleh. Pada sholat jahar maksudnya itu, pada sholat apa? Jahar itu, seperti itu. Maka dari satu segi ia bertentangan dengan perbuatan Nabi sendiri dan perbuatan sahabat-sahabatnya, dan dari segi lain hadis tersebut merupakan hadis yang lemah, dhaif. Ya, tuh. Berkata Ahmad bin Hambal, hadis ini dhaif karena diriwayatkan oleh perawi tunggal Soleh Maulana dari Tau'amah, seorang yang lemah. Tapi para ulama menyatakan hadis ini sah. Hanya kata mereka yang tercantum pada naskah-naskah yang sah dan terkenal dalam Sunan Abu Dawud dengan kata-kata maka tiada sesuatu pun baginya, maksudnya ialah tiada berdosa. Tiada apa? Berdosa. Gak apa-apa, maksudnya bukan gak oleh pahala. Memang hadis dhaif apa tidak, itu kan jadi perdebatan. Karena istilah hadis dhaif kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, hadis itu hanya 2, sahih sama dhaif. Tuh. Kalau menurut Imam Tirmidzi ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Hadis itu dhaif itu pertama yang banyak itu justru dilihat dari periwayatnya. Tapi terkadang ungkapan hadis dhaif itu bagus. Isinya itu loh maksud saya itu. Itu loh. Tapi ketika disampaikan oleh orang gitu loh, yang orang itu diragukan, itu nggih. Tuh, diragukan wong iki piye to? Apa maneh Imam Bukhari? Makanya sampai nek ngaji kitabnya Bukhari itu kan enggak banyak sampai yang rinci-rinci begini ini. Yang rinci itu enggak. Karena Pak Bukhari itu sangat streng. Imam sanad hadis orang yang ngantuan. Nice, toret dari Pak Bukhari.
Jangan-jangan nanti ketika dia mendengar hadis itu dari gurunya pas ngantuk, keliru. Iya itu. Wah, iya beliau tuh gitu. Sehingga ketika hadis ini dinyatakan sebagai hadis dhaif oleh beliau, belum tentu loh isinya itu nggak bagus itu loh. Hanya persoalannya pada periwayat itu loh. Persoalannya itu di situ. Maka kemudian bagaimana sih mengamalkan hadis dhaif, debatable, sehingga kemudian ditarjek tidak menggunakan istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Menggunakan istilah apa? Hadis makdulah, hadis yang bisa diterima. Nah, bagaimana hadis yang bisa diterima? Itu ada kaidahnya. Jadi menggunakan istilah apa? Hadis makdulah, hadis yang bisa diterima sebagai dasar, sebagai landasan. Itu. Nggih. Imam Ahmad bin Hanbal itu mengamalkan hadis dhaif, bahkan mendahulukan hadis dhaif daripada menggunakan qiyas. Kalau ada hadis dhaif, tidak menggunakan qiyas. Imam Abu Hanifah, kalau sudah hadis dhaif, nggak mau dengan qiyas. Nggak mau dengan hadis dhaif, menggunakan qiyas itu. Beda kan? Wah, hadis ini kok dhaif. Sudah nggak dipakai. Yang dipakai adalah qiyas. Tuh, ya. Gitu. Makanya misalnya wali, hadis tentang wali lah debatable lah. Sehingga Imam Abu Hanifah menetapkan ya kewalian bagi seorang perempuan itu bukan ditentukan dengan hadis itu, ditentukan dengan qiyas. Qiyas terhadap muamalah yang lain. Oleh karena itu beliau berpendapat janda itu tidak perlu menggunakan wali, karena dirinya lebih berhak daripada walinya. Apalagi janda, terus mari ngono, dia sudah mampu menghidupi dirinya sendiri loh, itu loh. Ngono Pak ya. Iya, kalau diperdebatkan di fikih itu. Nih Indonesia wis gak peduli pokoknya wedok pakai wali itu loh, sampai niku dia sudah diberi masalah. Inilah fikih lah. Itu. Dek udah elok tabalik kayak ya gak apa-apa sampai dia. Makanya ada kasus sampean itu ya, ada kasus apa? Ada seorang nikah sama janda. Nikah itu gadik wali, ngoten lho. Nggih, gadik wali. Nggih, mergo melok imam iki. Terus gadik saksi, mergo melok imam iki. Menurut Imam Malik, nikah itu tidak perlu dihadiri saksi. Sing penting mari nikah diberitahukan kepada orang gitu loh. Sebab hadis juga tentang saksi nikah itu debatable. Nah, selama ini saksi nikah itu gitu ya, menggunakan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan saksi di dalam hutang piutang sampean. Loh, Al-Baqarah 282 itu menetapkan saksi dalam bermuamalah yang tidak tunai. Tegasnya tidak tunai utang gitu loh. Padahal ada ini utang gak tahu saksi. Dicatat utang itu dicatat. Ya kayak nok bank tadi lho sampean. Nok bank itu segala sesuatunya kan bersifat administratif itu. Kalau pribadi kan gak tahu ono gitu itu. Gak pernah ada. Itu perintah Quran loh itu surat Al-Baqarah 200 berapa? 82. Nah, ayat itu ya menetapkan saksinya itu harus laki-laki 2 atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan saksinya itu. Nah, itu dipakai sebagai saksi di dalam pernikahan oleh Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Malik mengatakan saksi tidak perlu datang karena perintahnya itu di dalam hadis bukan adanya saksi tapi diumumkan, diberitahukan itu. Dadi ono mari nikah gak perlu ono saksi tapi dikandakno minimal syarat saksi berapa? 2 orang laki-laki. Nah, makanya ono wong kawin barek janda gak ada wali, gak ada wali. Nggih, wong sudah janda. Masih menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i ya, janda itu lebih berhak. Menurut Imam
Abu Hanifah, loh, yang pakai wali itu yang masih kanak-kanak. Kalau sudah dewasa lebih berhak, apalagi janda. Janda umumnya kan sudah dewasa, boleh itu. Jadi nikah gak pakai wali. Wali ini siapa? Ya wedok mau dewi, menikahi siri. Ya gitu. Habis itu tidak pakai saksi. Kenapa? Ikut pendapatnya Imam Malik. Pokoknya mari kawin dikandani anak koncone, aku mari kawin. Non di dhuwur. Sehari itu 1 tahun baru terungkap itu. Itu kasus besar itu sebenarnya itu sebenarnya itu menarik itu. Itu terjadi betul itu. Kalau nggak terjadi kan nggak diceritakan, saking nggak sampai lali gitu. Lo di hotel memang kawinnya ya di hotel. Dan apa ngelangen sampai wong loro tak kemarin di kandang koncone lak mari ya. Kawine nek di kono mau, nang ngene warkop. Makanya di Indonesia itu siapapun pakai saksi itu. Siapapun pakai apa? Saksi itu. Kok ngono Pak pembakasan fikih. Lah sampean pembakasan fikih sampai ngoten hadis kono. Makane enak kaji hadis, apa sing diterangno hadis beres wis. Perkara kono pemahaman sing beda dijelasno ini fikih, sing gak ono iku lho dibahas. Lha sing gak ono iku dibahas. Berarti lebih ruwet ngaji fikih ya gak enak sampean. Nek ngaji kitab ini kan apa jari iki ngono sampean. Nggih, kula iki kan sering menghindari ngaji ngoten iki. Ayo nek iku diterangno apa? Oh, boleh iku menurut imam ini apa sampean ayo. Nek wong desa ini apa sampean? Melok-melok wong itu. Ini enak ngene lha pakil-akil. Pokoknya saya kasus kawin Syria banyak kan gitu kan? Iya. Ndelok sing gampang wong lha apa wong lak ruwet-ruwet dengan ngono. Jadi fikih sing duru ki lho dibahas. Sing gak ono ya dibahas. Kenapa? Perbuatan kita enggak bisa lepas dari hukum gitu. Tuh. Nggih, ngoten Pak, nggih. Ngene kula niki ya kadang-kadang apa ya ngaji fikih iki ya ngono ya. Gak cocok, ditolak ngono ya. Rodok menceleng dianggap liberalis ngono lho sampeyan itu. Lah ngoten nggih. Itu rodok kaku dan tradisional ngoten. Nggih, gak padha mek pendapate disalahno ngono sing angel. Diterangno kabeh kok gak jelas ngono ya. Diterangno kabeh kok gak jelas wis gak usah ngaji ngono ngene wis ngaji liyane ae tenan iki. Nggih, hadis pokoke hadis itu jelas sampean. Ngoten nggih. Niki. Jadi salat jenazah boleh di masjid. Ibnul Qayyim tidaklah sesuai dengan petunjuk Rasulullah terus-menerus melakukan salat jenazah itu di masjid. Coba sampean itu. Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Meskipun ya kadang-kadang pendapatnya tidak mesti persis. Ibnul Qayyim itu. Ibnul Qayyim Az-Jauziyah itu ya. Terus-menerus itu kayak gitu. Bahkan beliau biasa melakukannya di luar masjid kecuali bila ada halangan. Memang kadang-kadang ia menyolatkan mayat itu di luar masjid seperti yang dilakukan terhadap Ibnu Baidah. Jadi kedua-duanya boleh, tapi yang lebih afdol ialah di luar masjid. Menurut siapa? Ibnul Qayyim. Ini terus sampeyan cekeli. Misalnya sampeyan cekeli hadis ngene iki kaku, ngono lho nggih. Kaku. Pendapat ngene iki sampeyan cekeli kaku. Ana mayit arepe disolatno ana masjid ya tertentu. Ojo digono masjid kok njaba ae, ngono sampean. Ndak begitu gitu loh ya. Ndak. Ini sudah perkembangannya ndak seperti zaman itu. Sekarang ya memang lebih enak di masjid. Kenapa? Ya tempatnya lebih memungkinkan. Orang wudu juga lebih memungkinkan. Fasilitasnya, prasarannya itu sudah disiapkan untuk itu. Bahkan sekarang urusan jenazah pun juga menjadi urusan masjid. Jadi masjid itu memang banyak yang diurus. Ya, makanya kemarin yang jadi persoalan itu amil zakat itu dulu tumbuhnya dari masjid. Tuh. Setelah ada undang-undang zakat,
Ternyata amil itu harus resmi dibentuk berdasarkan ketentuan. Kalau tidak ada itu dianggap liar gitu. Yang jadi persoalan, tidak amil di masjid tadi itu bagaimana? Ya masjid kota, masjid desa kan nggak mungkin. Ya apa itu? Gitu. Sehingga aturan itu pun juga ya tidak diterapkan secara ketat kemudian itu. Dihimbau masjid-masjid yang tidak memiliki lembaga amil itu nanti mengekornya, nyantolnya ke bas. Nyantolnya kemana? Bas. Padahal amil zakat itu. Karena sudah ada aturan Pak, jadi repot. Sama dengan wakaf itu loh. Nek tanah wakaf itu gak milik sing diwakafi, milik umat. Ya. Yang dipercaya untuk ngurus siapa berdasarkan undang-undang itu nadir. Nadir gitu loh, prakteknya begitu. Sehingga kalau ada tanah wakaf yang sudah bersertifikat wakaf, ya kok kena pelibaran jalan, nggak bisa dibeli. Ya bisa dibeli tapi duitnya masuk ke kas negara gitu. Nggih, biyen gak ono ya, gak ngono ya pokoke. Nah, itu kenapa ada undang-undang wakaf gitu. Ada undang-undang wakaf. Loh kok sampai seperti itu? Supaya wakaf itu tertib gitu loh. Karena dulu ada wakaf tapi dimiliki pribadi. Bisa diturunkan kepada keturunannya. Padahal wakaf itu tidak seperti itu sesungguhnya. Makanya dulu masjid itu tanah wakaf. Sehingga masjid itu bukan kemudian diturunkan kepada ahli warisnya. Ini masjidku, saya ikon ahli waris, berarti masjidmu. Tidak begitu gitu loh Pak. Makanya ada ketentuannya di fikih kan begitu tentang masjid itu. Nggih. Sehingga dulu yang namanya wakaf itu di mana? Di masjid. Ono masjid dibangun. Wis ya mari ngono ya. Iki masjidnya Pak A. Begitu Pak A enggak ada, oh ini kan keturunane. Iki masjidnya Pak B gitu loh. Makanya kalau sudah masjid ya milik umat gitu. Nanti yang ngatur itu baru nadir itu. Kalau Muhammadiyah kan enggak ada masalah. Sudah punya Muhammadiyah itu kok. Nadirnya di majelis wakaf itu sudah ada. Iya. Kan Muhammadiyah sudah berbadan hukum. Berbadan hukum itu. Ya, cuma kadang-kadang di daerah yang belum memahami. Kan sudah ada itu. Surat dari Kemenkumham sudah ada. Sudah ada surat dari Badan Pertanahan Nasional kepada gubernur seluruh ya, kepala daerah itu sudah ada. Sudah ada itu suratnya, sudah resmi Pak itu Pak. Itu. Makanya tidak boleh ada yayasan di Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah sendiri sudah berbadan hukum. Semua yayasan dibubarkan. Termasuk yayasannya Pak Susilo itu apa? Yayasan Al-Ilham itu apa? Dibubarkan itu. Itu Pak Susilo itu. Yayasan Al-Ilham itu loh Pak. Dulu Masjid Al-Ilham itu milik yayasan. Klinik, ya Pak Maksudi ya? Klinik milik yayasan. Itu tanahnya TK itu, tanahnya TK yang sebelah sini itu, tanahnya itu dulu juga maunya diserahkan ke yayasan. Gitu. Cuma kan kemudian setelah yayasan bubar dan asetnya memang menjadi milik perserikatan itu, karena ada ADART-nya yang berbunyi seperti itu, jadi nggak ada persoalan hukum lagi itu. Sudah dibubarkan itu, yang bubarkan ya notaris itu. Siapa Pak Susilo dulu Pak Susilo? Yang bubarkan Pak Untung ya? Pak Untung ya sama, enggak bayar soalnya Pak Untung. Loh Pak Untung itu kan ini keluarganya loh Pak Ade, ini Pak Didik loh keluarganya Pak Didik ini Pak Untung. Ya Pak Didik ya, mana Pak Didik Siapa lagi? Paman ya sampean ya? Paman sampean ya? Pak D ya, itu Pak D-nya Pak Didik ini itu. Pak D-nya Pak Didik. Dulu ketua majelis wakaf di PWM itu. Saya akrab sama beliau itu. Sama anaknya Mabrur itu yang punya travel itu loh itu. Yes, sakmenes mari 35 ya nanti kita teruskan. Enggak Pak. Apa Pak? Mut'ah. Oh beda Pak. Mut'ah itu batas tertentu. Nikah tapi 1 bulan kan lho Pak. Nah itu mut'ah namanya. Disebut namanya kontrak bahasanya itu. Jadi ada jangka waktunya. Saya nikahi kamu selama saya bertugas di sini. Nanti kalau sudah selesai tugas,
ya sudah bisa. Non? Ya tergantung Pak pendapatnya. Tapi yang jelas nikah muta ya nikah siri. Di Indonesia nggak bisa Pak. Di Indonesia nggak bisa karena di Indonesia sudah ada undang-undang. Undang-undang nomor 1 tahun 74, lalu ada PP-nya nomor 9 tahun 75. Lalu undang-undang itu Pak, ternyata nuansa isinya itu banyak yang berasal dari fikih di undang-undang itu, sehingga kemudian diberi penegasan. Nah penegasannya itu di dalam kompilasi hukum Islam itu yang dipakai di pengadilan agama dan di KUA Pak. Nih, itu yang dipakai sehingga sudah dianggap tuntas. Misalnya begini, calon suami harus muslim, nah itu. Calon istri harus muslim. Jadi kalau salah satu tidak muslim, tidak bisa Pak dinikahkan di kantor urusan agama, mboten saged, ditolak. Tidak bisa. Karena hukum Islam di Indonesia menganut syarat calon suami, syarat calon istri muslim. Meskipun nikah antara non muslim dengan muslim debatable di kalangan para ulama tentang sah tidaknya. Nggih. Debatable Pak. Tuh, tapi Indonesia mengambil gitu. Sama dengan nikah wanita hamil itu loh Pak. Di Indonesia itu kalau ada wanita hamil ya karena zina lalu dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili, kompilasi itu menyatakan sah, tidak perlu diulang. Menunggu anaknya lahir tidak perlu. Sudah, mengambil pendapat itu. Meskipun di masyarakat masih banyak yang ambigu. Ambigu itu pendapatnya begini tapi begini gitu loh Pak. Nih, kok oleh dinikahno? Tapi yo dinikahno, engko mari lahir dinikahno maneh gak jelas ngoten lho. Wong gak oleh kok tambah dinikahno. Nanti dinikahkan lagi gitu. Makanya anak sah di Indonesia itu anak sah di Indonesia itu adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Kalau ada wanita hamil sebelum nikah lalu dinikahkan sama laki-laki yang menghamili, pernikahannya itu sah, berapapun usia kehamilan, anaknya sah, nanti bapaknya boleh jadi wali. Tapi kalau nggak dinikahkan, lahir sebelum nikah, anak itu hanya anak ibunya, bapaknya tidak sah jadi wali. Itu hukum di Indonesia Pak, hukum Islam di Indonesia maksud saya itu. Di KHI itu begitu, kompilasi itu. Ini kadang begini yang banyak nggak paham itu. Saya nggak mencoba menerangkan begini di luar Pak, kecuali kalau tanya. Gak enak Bu. Oke. Ya begitu Pak hukumnya. Oh, pula berarti loh ya. Lah dokumentari sih gak keluar gitu. Tak kandhani iki kompilasi hukum Islam. Sampeyan ngomentari jangan mengomentari saya. Komentar ono kompilasi hukum Islam ngono lho ya gitu. Nah, ternyata dia bukan mengomentari, dia itu antipati lho. Sampeyan gak oleh wong gak duwe dasar kok. Ini loh pembahasan fikih Indonesia ini. Iki dibahas melibatkan IAIN seluruh Indonesia, pondok pesantren, organisasi Islam, ulama-ulama tertentu, studi banding ke negara Timur Tengah. Hasilnya ini. Hasilnya itu. Cuma karena kompilasi itu sifatnya kayak pasal-pasal, jadi dalilnya itu tidak muncul, Pak. Kaidah fikihnya juga nggak muncul, landasan berfikirnya, usul fikihnya juga tidak muncul, tapi ada ketika dibahas itu. Itu tentang perkawinan, tentang waris, tentang wakaf. Itu ada Pak di situ itu. Jadi pengadilan agama itu ya pakai itu. Pakai kompilasi itu karena itu sudah berdasarkan instruksi presiden di Indonesia. Nek gak Pak nanti pengadilan agama ya gak jelas Pak. Menurut hakim ikut pendapat iki, sing iki ikut pendapat iki. Ya beda-beda keputusannya Pak. Memang Islam itu sini pendapat-pendapat. Kan gitu kan? Kenapa? Ya Quran nggak sampai menjangkau itu, hadis juga terbatas. Sementara harus gak ono wahyu lagi. Hadis lagi juga nggak ada, udah selesai Pak Quran itu. Tinggal dikembangkan itu. Maka ijtihad itu penting. Ngoten nggih. Ya, tapi ijtihad ya jangan kemudian melepaskan Al-Qur'an. Maka kembalinya itu kepada Quran dan hadis. Pengembangannya menggunakan
ijtihad itu loh Pak, pengembangannya itu. Oh ngoten lho, nggih. Iya. Nah itu, jadi gitu Pak, Indonesia itu. Nggih. Pun, saya kira itu Pak ya. Nggih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.